Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko di channel saya Drone Jowo. Nah teman-teman, alhamdulillah drone saya sudah jadi ya ini ya. Jadi ini terbang pertama setelah saya servis kemarin jatuh. Dan kali ini saya akan meliput ini. Nah di depannya gerbang tol Singosari atau salah satu pintu masuk di Kota Malang teman-teman, tanggal 12 Mei 2021. Jadi besok Lebaran, sekarang masih dilakukan penyekatan dan kita lihat memang agak sepi ya, tapi kita akan coba pantau dengan menggunakan drone dari atas seperti apa. Buat teman-teman yang pengen tahu dari bawahnya, sudah saya upload juga di Niko Channel, silahkan tonton videonya, linknya ada di deskripsi atau ada di pojok kanan atas. Monggo langsung saja kita terbangkan drone bareng-bareng. Nah ini teman-teman, sekarang ini kita terbang lagi ya. Setelah sekian lama saya tidak membuat video vlog menggunakan drone, kali ini kita akan terbang di area gerbang tol Singosari yang ada di Malang teman-teman. Jadi ini emang nanti kita akan melihat situasi transportasi atau ya mobil-mobil yang masuk di Kota Malang, tentunya di kisaran area gerbang tol Singosari. Jadi kalau misalkan kita lihat memang tidak begitu ramai ya, tidak begitu ramai seramai yang hari-hari kemarin. Dan sekarang tanggal 12 Mei 2021, tepatnya satu hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah teman-teman. Jadi kalau misalkan kita lihat di sisi kanan bawah, ini memang sudah ada pos pantaunya dan juga ada bilik untuk swab antigen teman-teman ya. Dan informasi yang saya peroleh, kalau misalkan masuk Malang, itu memang yang diperbolehkan adalah satu, transportasi sembako, terus kemudian BBM, terus kemudian transportasi umum yang sudah mendapatkan stiker khusus dari Kementerian Perhubungan, dan juga orang-orang atau warga yang ingin melakukan ke rumah sakit teman-teman, misalkan dari Surabaya atau dari kota lainnya, rumah sakitnya tidak mampu menangani dan harus dibawa ke Malang, itu boleh. Untuk informasi yang saya peroleh memang seperti itu teman-teman ya, dari Pak petugasnya nanti di akhir video ini akan disampaikan. Dan untuk teman-teman yang tinggalnya di Malang Raya dan juga Rayon 2 Malang, yaitu Pasuruan dan juga Kota Probolinggo, itu masih diperbolehkan masuk ke Kota Malang dengan menunjukkan bukti-bukti. Apa itu buktinya? Buktinya adalah KTP dan juga atau surat keterangan domisili. Dan kalau misalkan masih diragukan, itu teman-teman juga bisa mencantumkan atau memberikan lampiran hasil tes swab atau swab antigen ataupun swab PCR teman-teman. Jadi masih bisa masuk ke Kota Malang. Tapi kalau misalkan tujuannya ingin mudik dari luar kota, walaupun orang tuanya di Malang, itu masih tidak diperbolehkan ya teman-teman ya, karena memang aturan dari pemerintah seperti itu. Nah, aturan ini berlaku sampai dengan tanggal 17 Mei 2021 atau sampai dengan keputusan terbaru dari pemerintah. Nah, kondisinya sangat sepi ya teman-teman ya. Ini saya tadi di sini hampir 1 jam. Hanya sedikit mobil-mobil yang lewat termasuk saya. Dan saya tadi juga lewat jalan tol ini sampai ke Surabaya, kondisinya sangat sepi sekali ya. Sudah sangat sekali itu, sangat sepi sekali. Nah, ini adalah pos checkpointnya buat teman-teman yang misalkan tadi misalkan ada yang masuk terus kemudian diragukan, itu bisa tes di sini teman-teman ya, tes antigen di sini. Nanti kalau misalkan hasil swab antigennya negatif, itu bisa dilanjutkan masuk ke Kota Malang. Tapi kalau misalkan hasilnya positif, itu nanti dilanjutkan ke karantina teman-teman ya. Karantina yang ada di Malang yang disediakan oleh petugas. Nah kalau teman-teman lihat truk yang di bawah itu, dari yang saya pantau tadi teman-teman, itu ternyata masnya atau sopirnya itu tidak membawa surat-surat. Apa itu surat-suratnya? Ya tadi ditanya sih SIM nggak ada, terus kemudian KTP nggak ada, ya akhirnya disuruh turun teman-teman ya. Walaupun kalau misalkan dia membawa sembako, kesalahannya adalah tidak membawa SIM. Nah itu langsung ditilang. Jadi bukan karena penyekatannya, tapi karena ditilang karena nggak bawa SIM. Yo tepak-tepakan ya, bejo, masih bejo. Nah ini kalau misalkan coba kita lihat arah ke dalam sana itu atau masuk ke dalam tolnya teman-teman, tol Singosari, itu memang dikelilingi kebun tebu yang saat ini sudah muncul bunganya teman-teman ya. Bulan Mei seperti kita ketahui bahwa ini sudah memasuki awal musim kemarau, di mana tebu-tebu berbunga itu langsung nanti akan melakukan proses generatif, yaitu membuat gula dan kemudian dipanen terus kemudian digiling menjadi gula. Asik kok malah bahas tebu loh. Dan ini kita coba lihat ya, untuk jalannya memang sangat sepi sekali teman-teman. Baik yang mengarah ke sini ataupun mengarah ke Surabaya ataupun mengarah ke kanan sana ya, ke kanan itu ke arah gerbang tol Pakis maupun ke gerbang tol Malang atau Madiopuro.
dan juga mengarah ke Kota Malang pun itu juga sangat ke Kota Surabaya, maaf ya, ke Kota Surabaya pun sangat sepi sekali ya, nggak seperti biasanya. Ini kalau misalkan kita lihat, wah, coba kita lihat dan coba kita akan kembali lagi, ya kondisinya sepi sekali. Hanya 1-2 mobil saja yang masuk ke Kota Malang. Mungkin sudah tahu informasinya kali ya. Oke teman-teman, cukup sekian ya video drone dari saya ini di Drone Jowo mengenai informasi kondisi gerbang tol Singosari mau masuk ke Kota Malang. Selanjutnya monggo silakan teman-teman dengarkan dari Bapak Panjaitan mengenai peraturan ataupun informasi terkait masuk di Kota Malang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini memang banyak teman-teman yang tanya Pak, itu kalau misalkan pada saat mudik lebaran ini, sebenarnya bukan mudik Pak ya, pada saat lebaran 2021 ini, apakah boleh toh Pak masuk ke Malang itu Pak? Jadi kita dalam operasi ketupat yang digelar mulai tanggal 6 sampai 17 Mei, di sana juga dilakukan pembatasan. Salah satu contoh seperti angkutan dalam kota, dalam provinsi, bahwa mereka itu harus menggunakan stiker khusus yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Itu salah satu contoh. Namun yang menjadi skala prioritas yang bisa melewati exit tol ini adalah BBM, sembako, dan hal-hal yang bersifat khusus. Contoh misalnya mau melahirkan karena di tempatnya tidak mencukupi alat-alat kesehatannya yang mencukupi di Rumah Sakit Saiful Anwar, itu bisa. Jadi hal-hal yang urgent. Namun kalau untuk berekreasi yang dari Surabaya mau rekreasi ke Jatim Park, kemudian ingin kuliner, untuk sementara ini ditunda dulu. Mungkin bisa dilaksanakan setelah operasi ketupat ini. Dan itu masih menunggu juga peraturan dari pemerintah. Kita kan sekarang masih dalam rangka melaksanakan Imendagri atau PPKM Mikro. Tapi kalau misalkan yang domisili Pasuruan, Probolinggo itu masuk sini? Kalau masih dalam rangka satu rayon bisa. Masih bisa ya Pak? Ya. Tapi kalau dari luar rayon 2 ini sudah tidak bisa Pak? Tidak bisa, seperti contoh mobil ini. Kalau meragukan langsung kita rapid antigen. Oh gitu? Iya. Bisa dilihat Bapak ini contohnya. Ini hasilnya apa Pak? Negatif Pak nggih? Ya. Oke siap, berarti bisa lanjut Pak nggih? Iya. Jadi langsung sudah disediakan bilik untuk antigennya Pak nggih? Iya. Namun kalau misalnya hasilnya positif, nanti akan langsung dikarantina.